Oke. Oke, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang nantinya memberikan kita nikmat, khususnya di balik berkembangnya wabah di kota yang kita cintai ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah nikmat sehat dan waktu bersama-sama hadir dan juga menjalankan ibadah puasa. Salawat beri salam selalu kita tujukan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormati Pak Asisten bersama kita, kesehatan Kepala BPPD, kemudian juga ada dari kesehatan Polres Kota Payakumbuh, kemudian Bapak Ibu rekan wartawan Kota Payakumbuh. Hari ini kita mendapat kabar lagi setelah tadi pagi disampaikan konferensi pers oleh Pak Dokter, dan beberapa jam yang lalu kita mendapatkan kabar bahwa bertambah lagi positif dari Kota Payakumbuh, yaitu 2 orang yang berinisial D umur 62 tahun, kemudian FR wanita berumur 19 tahun, dia laki-laki, dan ini adalah keluarga dari saudara inisial E yang berumur 52 tahun. Jadi Bapak Ibu hadirin bahagia, ini memang kabar yang tidak bagus, tetapi sebetulnya karena gerak cepatnya kita, maka ini bisa kita tahu lebih baik, lebih cepat. Jadi kondisi ini yang kita harapkan adalah memang sebanyak mungkin kita melakukan tes, kemudian secepat mungkin kita menyelesaikan persoalan ini. Jadi harapannya kita menyampaikan kepada masyarakat kota yang kita cintai ini untuk yang berhubungan langsung dengan semua yang terkontaminasi, ya semua yang terdampak positif ini, secara aktif untuk melaporkannya kepada dinas kesehatan terdekat. Ini kita harapkan masyarakat kita himbau ya untuk terbuka dan membuka diri melakukan komunikasi dan bisa kita lakukan tes cepat. Ini memang musibah buat kita, tetapi kondisi ini lebih baik kita ketahui lebih awal. Karena kalau seandainya diketahui setelah dia menjadi penyakit yang parah, maka itu kemungkinan akan menjadi korban jiwa. Dan kita lihat sementara orang-orang yang terdampak positif di Kota Payakumbuh, alhamdulillah secara fisik mereka masih dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi mereka masih dihinggapi oleh virus corona ini. Mungkin itu sebagai awal yang bisa kita sampaikan untuk kita diskusi, ya, kita buka tulisan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Pak Wakil, Pak Kadis, dan Pak Asisten. Terima kasih penjelasan terkait penambahannya itu. Hanya selang beberapa jam kita kembali dapat informasi mengejutkan adanya penambahan 2 lagi pasien positif COVID-19. Yang ingin kami tanyakan di sini, yang pertama diperjelas lagi inisial kedua pasien yang tambah tadi, masuk umurnya, alamatnya, terus tadi disebutkan terkait dengan pasien berinisial E yang 52 tahun tadi. Apakah antara 2 yang baru ini dengan positif E yang pertama ini ada hubungan keluarga, ibu dan anak, atau bagaimana? Terus yang kedua atau yang terakhir ini perlu juga dipikirkan oleh Pemko Payakumbuh atau tim gugus tugas ini terkait penutupan pasar ini. Kan penutupan pasar ini tentu sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan menghadapi Lebaran dan pemenuhan kebutuhan saat bulan Ramadan ini. Seperti apa formula atau langkah Pemko Payakumbuh mengatasi persoalan ini? Jangan sampai penutupan pasar ini justru memunculkan persoalan baru yang lebih
lebih juga berdampak sangat luar biasa terhadap Kota Payakumbuh dan masyarakat itu sendiri. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan berikutnya Pak Mat. Baik, terima kasih. Ini Taufik Pak, pakai HP Akmal. Oke, Taufik. Ya Pak, mungkin pertanyaan saya ke Pak Kadis Kesehatan Pak terkait hari ini kan kita sudah 9 yang positif total Pak ya. Itu dari 9 itu hasil swab kita yang keluar itu sudah berapa Pak? Artinya berapa yang negatifnya gitu Pak? Dan berapa kita yang masih menunggu hasil swab yang sudah kita kirim gitu Pak? Berapa swab yang sudah keluar, berapa yang masih kita tunggu? Mungkin itu aja Pak sedikit. Dan swab sendiri itu ditanggung Pemprov atau gimana Pak dananya Pak? Biayanya gitu Pak. Baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Oke, Pak Andi. Ya, makasih Pak Wako. Mungkin di sini saya cuma sedikit pertanyaan Pak. Secara teknis bagaimana tim gugus tugas mengawasi orang yang sudah dapat data kontak yang positif sebelumnya Pak? Jadi yang kita pertanyakan bagaimana pengawasan dari tim gugus tugas untuk mengawasi kontak yang sudah ada positif ini Pak. Sebelumnya saya juga akan bertanya tentang isolasi mandiri yang dijalankan dan bagaimana pembiayaannya, apakah dari masyarakat itu sendiri atau dari pemerintah Pak. Terima kasih. Oke. Dari 3 orang ini kita jawab dulu yang satu. Ada hubungan persaudaraan dari bersaudara antara D dan FR dengan Ibu E 52 tahun. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu tentang penutupan pasar. Penutupan pasar kita dari tanda tangan Ketua Gugus Tugas kita Bapak Wali Kota ini ditetapkan 1 minggu ke depan. Dan tujuannya adalah memutus mata rantai penularan wabah ini. Karena klaster yang terbentuk dari berputarnya ini adalah sekitar pasar. Dan ini kita harapkan dari upaya kita untuk memutus mata rantai peredaran virus ini. Jadi Bapak Ibu semua, tentang penutupan pasar, selain yang kita lakukan ini untuk memutus mata rantai, tapi juga kita memikirkan dampaknya. Jadi Bapak Ibu, yang sudah kita lakukan, masyarakat terdampak kemarin sudah kita data, dan nanti dampak lainnya kita akan diskusikan dengan gugus tugas. Sementara untuk dampak masyarakat terdampak sudah mulai dibagikan tunjangan dari Bapak Wali Kota dari pagi. Untuk pertanyaan berikutnya silakan Pak Dokter dari Pak Taufik dan Pak Wandi. Ya, makasih. Belum penjelasan dulu Pak Edward. Kita jelaskan dulu. Terkait dengan inisial sudah dijelaskan oleh Pak Wawa bahwa inisial ini Bapak D dengan Nona FR. Ini FR ini perempuan. Baru 19 tahun. Bapak D tadi ada 62 tahun. Dia terkait erat atau satu keluarga dengan Nyonya E yang sekarang kita rawat. Nah, itu inisial Pak Edward. Kemudian Pak Topik, ya, sebanyak yang kita sudah 9 yang positif, berapa yang negatif? Orang yang sudah kita kirim ke Padang, sampel yang sudah kita kirim ke Padang, sebanyak 116 sampel yang sudah kita periksa. Nah, itu pengurangannya. Kemudian ODP, OTG yang telah kita tracking semua sampai hari ini, baru termasuk sore ini, sampai hari ini, sampai pagi tadi, 229 ditambah 20 lagi. Berarti 249 OTG yang telah kita tracking. Baru kita melakukan pemeriksaannya 116 dengan 9 positif. Sisanya negatif. Nah, yang negatif-negatif ini
itu akan disampaikan oleh puskesmas bersangkutan kepada yang bersangkutan. Puskesmas punya wilayah kepada yang bersangkutan. Yang positif pun juga disampaikan oleh ini langsung ke rumahnya. Dan pertanyaannya lagi, dananya dari mana? Dananya provinsi punya. Yang biaya pemeriksaan PTM, swab, alat swab, segala macam itu milik provinsi. Jika kita ambil satu paket itu, satu paket pemeriksaan bisa saja sampai di angka 1 sampai 2 juta. Jika kita kali lagi jumlah orang yang kita tracking dan semua kita swab, berapa anggaran negara yang habis? Hanya karena kita tidak mau stay di rumah. Kalau kita stay di rumah, kita pasti tidak akan pernah kontak, apalagi mereka-mereka yang sudah kontak. Ya, maka kembali lagi seperti siapa kita tadi, stay at home menjadi kunci daripada pemutus mata rantai penularan ini. Kemudian Pak Andi, siapa yang mengawasi kontak yang sudah positif? Kita tracking mereka-mereka yang kontak dengan positif, kita ambil swabnya, menjelang swab keluar, kita titipkan dia isolasi mandiri di rumah. Ya, wajib dia melakukan isolasi mandiri di rumah apabila mereka terkontak dengan kasus positif atau mereka yang OTG. Sampai suatu saat hasil swabnya negatif. Kalau sudah negatif hasil swab, dia tidak masuk lagi ke kategori isolasi. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama. Kemudian saya juga menghimbau melalui media untuk masyarakat, sepanjang masyarakat yang positif itu mau di rumah, mandiri di rumah, tidak keluar-keluar, tidak ada persoalan itu. Tidak perlu kita usir mereka, tidak perlu kita demo mereka. Sepanjang mereka sudah di rumah, di dalam kamar. Tapi kalau dia ngeyel, sampaikan ke kita, kita akan karantina. Nah, persoalan lagi, karantina yang ada di kita, memang banyak syarat-syaratnya yang punya provinsi itu. Ya, salah satu syaratnya umurnya tidak lebih dari 60. Kemudian tidak ada penyakit komorbid. Nah, sekarang ada kita yang positif-positif itu banyak yang di atas 60. Jadi intinya yang di atas 60 dengan COVID positif tapi tanpa gejala, tetap di rumah isolasi dengan pengawasan total keluarga dan masyarakat. Apabila masyarakat melihat, sampaikan ke aparat. Ini kita juga dengan Pak Kasat di sini, Pak Kasat Intel, sampaikan dengan petugas-petugas kita, kesehatan, Satpol PP, atau siapa saja. Kita bisa mengambilnya kalau dia bersengil. Ya, kenapa? Kalau tidak kita ambil, risiko untuk kita atau sepanjang tempat perjalanan dia. Hari ini kita masih mengejar lagi titik-titik tracking. Ada satu yang terduga positif ini berjalan sampai ke Lampasi, ke Payolanse, ke Padirantang, kemana aja kita tracking. Coba bayangkan petugas saya. Dalam keadaan puasa, tadi udah lapor menangis ke saya, Pak, kami sudah lelah, Pak, kami puasa, Pak, apa lagi yang bisa kami katakan ini, Pak. Bahkan ada beberapa puskesmas minta tutup. Ya, sakit sebelah lelahnya dia. Pagi jam 7:30 udah ke lapangan. Hari ini nyambung lagi. Yang susahnya mereka-mereka yang aktif itu bekerja kemana-mana, naik ojek kemana-mana, naik mobil kemana-mana, singgah di mana-mana. Nah, ini yang pusing kita. Nah, petugas kita harus nampak kilas terus jejak-jejaknya di mana-mana. Maka angka tracking kita sudah mencapai ke hampir ke 300-an orang yang kita catat sebagai OTG. So, hampir yang ke 300-an. Coba bantulah kami untuk tidak lagi seperti ini. Ya, petugas kesehatan juga manusia yang punya rasa lelah yang luar biasa. Dia juga punya keluarga, dia juga punya ini, semua sama seperti kita. Bantulah kami sampaikan kepada masyarakat untuk memberikan informasi. Kalau memang sudah yang positif ini, berikan informasi sejelas-jelasnya. Atau setidaknya masyarakat tak perlu kita cari mendaftar.
Ada beberapa teman-teman wartawan mau ikut swab boleh, terbuka. Tadi sudah ada yang menelpon, kita buka. Tinggal daftar aja ke puskesmas atau ke dinas kesehatan. Kita izinkan. Nah, salah satu di media ini udah ada yang kita swab kemarin. Ya, mudah-mudahan wartawan tidak ada yang sakit. Ini penjelasan saya. Terima kasih. Baik Pak, izin Radio Supasindo Pak. Ya, lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Masuda, Radio Supasindo FM. Tadi Pak Kadis mengatakan yang akan di-tracking dari kasus positif pertama sampai yang ke-9 ini ada lebih kurang 300-an. Dan untuk yang sudah didapat dari 300 tersebut Pak, ada sudah berapa orang yang sudah bisa didapat dan diperiksa? Hanya sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Ya, barusan saya menyampaikan kita sudah yang kita periksa itu sekitar 116 orang. Dari 116 orang itu ada 9 yang positif, sisanya negatif. Itu Pak Ni. Ade, silakan. Ade. Dan juga enggak usah kasih tuh. Akhirnya. Pertama, terima kasih Pak Wakil Wali Kota, Pak Kadis, dan Pak Asisten. Pertama, ini mungkin terkait dengan data Pak Kadis. Saat ini kita sudah di angka 9 positif. Nah, pertanyaannya terkait yang dari kasus pertama sampai sekarang ini, mungkin bisa dijelaskan bagaimana status mereka saat ini. Maksudnya di sini, apakah mereka masih menjalani perawatan di RSAM atau isolasi mandiri? Mungkin bisa dijelaskan satu persatu Pak. Kemudian kami juga mendapat beberapa foto kalau nggak salah Pak Jesa itu udah keluar dari RSAM atau bagaimana gitu Pak. Terus yang selanjutnya berapa jumlah isolasi mandiri atau berapa yang dikarantina oleh pemerintah, dan bagaimana terkait suplemen atau gizi mereka. Soalnya di beberapa komentar ada yang mengeluhkan kalau mereka sudah yang pernah kontak dengan pasien positif atau yang OTG mungkin istilahnya, yang isolasi mandiri itu sudah mulai kekurangan makanan. Sementara beberapa posko di posko mandiri itu juga kekurangan. Itu mungkin penjelasan sedikit. Terima kasih Bapak Wakil Kota, Pak Kadis, dan Pak Asisten. Ya, oke. Tadi 1 sampai 9 bagaimana keadaan sekarang? 1, belum ada laporan dia keluar. Masih dirawat karena boleh pulang itu setelah ada hasil swab negatif, swab ulang. Sebelumnya kan dia positif, dirawat. Kemudian kita periksa lagi 2 kali swab negatif berulang, 2 kali deret-deret misalnya, atau seri 2 kali hasilnya negatif baru boleh pulang. Itu kasus 1. Kasus yang kedua masih kita rawat. Ya, yang ketiga masih kita rawat. Ya, yang keempat ada yang isolasi mandiri di rumah. Ya, yang terakhir yang 789 ini akan kita isolasikan dulu di rumah. Karena kita mengusahakan salah seorang dari inisial JB, kita akan mengusahakan masuk ke isolasi di peternakan. Tapi sedang kita usahakan karena tersangkut dengan aturan di sana bahwa umur harus 60 ke bawah. Nah, sementara umurnya sudah lebih. Nah, kita mungkin akan buat surat perjanjian dengan tempat isolasi untuk mengisolasi di sana supaya lebih nyaman beliau, karena beliau hanya berdua dengan anaknya di tempat rumahnya. Jadi kita terkait dengan masalah makan minumnya, kalau di tempat isolasi sudah aman. Kalau di rumah, di beberapa tempat keluarganya yang menanggung. Kalau memang kurang, dia bisa kita bantu. Ya, tapi kita belum ada laporan sudah mulai berkurang. Itu belum ada laporan ke kita. Kalau ada, kita siap membantu untuk makan sahur atau dia tidak puasa.
karena sakit boleh saja, tapi kita siap membantu. Tolong berikan informasi yang kepada kita di kesehatan atau di tim gugus tugas. Mungkin adik. Dedi. Ini berapa ya? Satu kalau pertanyaan orang. Dedi, silakan. Silakan Pak Dedi. Ya Pak, ya terkait dengan yang 9 ini Pak, yang isolasi mandiri Pak, ini dari pihak kesehatan apakah ada yang menunggu di situ atau ada yang menjenguk atau melihat 3 kali dalam sehari itu Pak? Bagaimana pemantauan kita Pak? Ya, Pak Dedi, untuk isolasi mandiri kita tidak menempatkan petugas kesehatan di situ. Di rumahnya sendiri diawasi oleh keluarga dan masyarakat. Kita sebagai petugas kesehatan mengawasi ke situ. Setiap kita datang ke situ harus berpakaian lengkap. Nah, kalau kita 3 kali pula mengunjunginya dalam sehari, tentu 3 kali pula berganti pakaian. Jadi penyesuaian, mungkin sekali sehari atau sekali 2 hari kita melihat. Kalau mereka isolasi mandiri. Pada hari ke-7 kita akan periksa lagi. Jadi ini sudah ada yang kita periksa yang positif, yang 9 ini sudah ada yang kita periksa kedua. Nah, yang kedua ini masih saja positif. Berarti akan diperiksa lagi nanti. Sampai dia 2 kali berturut-turut negatif, baru kita nyatakan sehat. Jadi petugas kita tetap memonitor, mengawasi, dan memeriksa ke rumah yang bersangkutan tergantung pada kondisi. Kalau kondisi dia memberat, sakit dia, kita ambil, kita rawat. Sepanjang dia aman-aman saja, tidak keluar-keluar rumah, kita tetap akan mengawasi. Demikian Pak Dedi. Pecok, ya Pecok. Assalamualaikum Pak Wawa. Waalaikumsalam. Untuk Pak Wawa ini tadi terkait dengan penutupan pasar Pak Wawa, pertokoan. Kita menyimak di media sosial itu yang live ya, masih banyak pertokoan yang buka Pak. Itu di Simpang Kasda dan di berbagai tempat lainnya. Sekarang pertanyaannya, ada nggak Pak sanksi untuk toko-toko yang masih buka itu Pak Wawa? Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pecok. Jadi aturan dari untuk COVID itu yang diizinkan buka adalah toko-toko yang menjual bahan makanan. Itu diizinkan buka. Karena itu untuk kebutuhan. Dan karena untuk kebutuhan pokok itu tidak boleh putus. Nah, kemudian dari aturan kita pemerintah masih menghimbau. Jadi dengan pengetatan, kalau ada laporan dari masyarakat langsung ditindaklanjut, laksanakan mendatangi toko tersebut. Jadi pendekatan jauh lebih kita kemukakan daripada hukumannya. Karena ini sudah cukup untuk menceritakan kepada yang bersangkutan. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Wawa. Sama. Lain? Sudah cukup? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawa, Pak Kadis, Pak Asisten. Yang saya tanyakan cuma sedikit Pak. Mengenai yang positif 8 dan 9 ini berarti orangnya masih berdomisili atau beralamat di Daya Bangun. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Nah, jadi dua baru itu di Kelurahan Padang Tengah. Ya, itu Bapak D dan Nona FR. Nah, terkait dengan Ibu E. Itu yang dirawat. Terima kasih Pak Wawa. Ya, Joli. Joli silakan. Assalamualaikum Pak, Isan Pak. Waalaikumsalam. Ya.
Pak, izin Pak nanya Pak tentang hari ini kan sudah diperpanjang masa PSBB oleh pemerintah provinsi Pak. Jadi di pemerintah Kota Payakumbuh sendiri Pak, ketegasannya tentang apakah sama dengan pelaksanaan PSBB kemarin, apakah ada perubahan atau bagaimana Pak? Kita Yang ke pimpinan provinsi untuk ikut memperpanjang PSBB sampai 29 Mei. Ya, sama. Ketegasan sendiri bagaimana Pak? Adakah ada penindakan sendiri Pak? Misal pemakai masker yang keluar rumah yang tidak memakai masker atau isi pasar sendiri bagaimana Pak? Itu yang latih orang jangan tak pakai masker juga, itu Julia. Sampai tuliskan itu, jangan pakai, pakailah masker lain. 9 orang makan lain. Ya, aduh bos-bos diteriakin sama-sama. Masa oleh semaniko nak dia pakai masker lain? Bang, setuju Bang? Ojo. Pak Wawa, ini saya ada yang satu lagi yang agak mengajal sedikit Pak Wawa. Di jalan-jalan, masuk jalan perumahan, saya lihat itu dikasih portal Pak. Di portal dan ditutup. Bahkan ada yang tidak bisa lewat sama sekali. Yang saya pertanyakan, apakah ini memang ada dalam protap dari PSBB Pak? Kemudian apakah dipikirkan apabila ada kebakaran, ada apa-apanya, untuk bergerak cepat itu akan terkendala dengan ditutupnya jalan-jalan masuk ke daerah-daerah tersebut, Pak. Demikian, Pak Wawah, terima kasih. Jadi, Bang, sesuai juga dengan konferensi pers tadi Fikon dengan gubernur dan seluruh kepala daerah, lockdown atau PSBB yang kita lakukan ini dibantu oleh masyarakat itu bagus untuk memutus rantai. Jadi masyarakat yang melakukan posko mandiri, mereka memberikan satu pintu untuk masuk ke daerah mereka masing-masing. Ini sebetulnya tindakan bagus dan disupport oleh pemerintah. Nah, karena mereka semuanya terkoordinasi dengan kepala lurah setempat dan juga dengan gugus tugas. Dan ini bagus. Dan kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya tentunya itu akan dibuka karena itu bukanlah permanen. Itu bisa dibuka. Nah, jadi masyarakat kita juga ingin secepatnya wabah ini selesai dengan cara mereka memonitor keluar masuk ke daerah mereka sendiri. Nah, ini hukum. Itu Pak Ucap. Setuju Pak, itu kalau itu setuju. Tetapi gini Pak, yang banyak kita lihat, satu, yang banyak ketilang kadang-kadang ditinggal Pak, nggak ada orangnya. Di portal itu tidak ada orangnya. Nah, satu. Kedua, mungkin mudah-mudahan di Payakumbuh ada di 50 kota ini ada nih. Ada pemuda yang memang stay di sana, standby di sana, ini buka tutup portalnya, kemudian taruh ini Pak, kardus nih untuk minta sumbangan gitu. Jadi seolah-olah ini pemuda ini ada ngambil keuntungan di situ. Mudah-mudahan di Payakumbuh ada, tapi di 50 kota ada. Nah, itu yang saya pertanyakan tadi, Pak. Kalau tidak ada orang yang stay di situ, Pak. Tidak ada yang stay di situ. Hanya portal aja, itu, Pak. Ini informasi bagus, Bang. Nanti kita minta kepada masyarakat untuk memberitahu posko mana yang buka. Jadi jalur masuk mana yang mereka bisa akses. Ini informasi bagus, kita akan sampaikan kepada para kelurahan setempat. Kemudian yang pakai tambahan mungkin itu akan sedang ada pertunjukan, Bang. Mungkin ada pertunjukan, jadi mereka butuh support. Tapi untuk Payakumbuh, alhamdulillah tidak, Bang. Kalau untuk Payakumbuh belum kelihatan, Pak. Mudah-mudahan nggak ada, Pak. Bagaimana cukup? Bapak Ibu, baik. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan berita yang memang harus kita sampaikan. Kita berharap Bapak Ibu wartawan dukungan sepenuhnya himbauan-himbauan pemerintah ini tuh bisa kita sampaikan dengan baik. Semakin lugas kita menyampaikan dan semakin paham masyarakat kita, insya Allah wabah ini pun segera selesai. Mari sama-sama kita menghimbau dan berusaha semaksimal mungkin
Dan juga kalau seandainya ada hal-hal yang terdampak kepada kebijakan pemerintah, silakan melapor kepada gugus tugas, dan itu dibuka sepenuhnya 24 jam. Nah, jadi sampaikan Pak Wali Kota juga, kalau ada masyarakat kita yang terdampak, baik itu secara ekonomi, silakan melaporkan. Dan insya Allah pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya. Insya Allah kerjasama dan upaya kita ini bisa membantu upaya pemerintah untuk menyelesaikan wabah ini secepat mungkin. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.